Perkenalkan, nama saya Eunike Faitselteningsih, NIM B052231, Prodi Administrasi Kesehatan Kelas A, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2022. Sebelum membahas mengenai riwayat alamiah penyakit hemofilia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih riwayat alamiah penyakit itu. Riwayat alamiah penyakit adalah suatu proses perjalanan penyakit mulai dari terpapar sampai penyakit selesai, atau dengan kata lain, sembuh, cacat, atau mati tanpa pengobatan. Lalu, apa saja riwayat alamiah penyakit hemofilia? Ada 5 bagian. Yang pertama, penemuan dan pemahaman awal. Pada abad ke-19, hemofilia pertama kali diidentifikasi oleh Dr. John Conrad Otto. Lalu pada tahun 1937, hemofilia A ditemukan oleh Dr. Patek dan Dr. Taylor. Kemudian, pada tahun 1952, Dr. Christmas dan Dr. Big menemukan hemofilia B. Bagian yang kedua yaitu penyebab genetik. Pada tahun 1959, ahli genetika Dr. Erwin von Willebrand menemukan bahwa hemofilia adalah penyakit genetik yang diturunkan melalui kromosom X. Artinya, gen penyebab hemofilia terletak pada kromosom X dan dapat diturunkan dari ibu kepada anak laki-laki. Bagian yang ketiga yaitu identifikasi faktor pembukaan darah. Pada tahun 1960-an, penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mengenai pembekuan darah yang kurang dalam hemofilia. Hal ini membantu dalam pengaturan faktor-faktor pembukaan yang menjadi standar pengobatan hingga saat ini. Bagian yang keempat yaitu pengembangan terapi penggantian faktor pembekuan. Pada tahun 1965, terapi penempatan faktor pembekuan darah pertama kali diperkenalkan. Terapi ini melibatkan pemberian faktor pembekuan yang kurang melalui injeksi untuk mengontrol pendarahan yang mencegah komplikasi. Bagian yang terakhir yaitu kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan. Tahun 1960-an terdapat kemajuan yang signifikan dalam diagnosis dan pengobatan hemofilia. Terapi penempatan faktor pembekuan juga semakin ditingkatkan dengan pengembangan faktor pembekuan darah yang lebih murni dan teknologi yang lebih canggih. Kesimpulannya, saat ini sumber daya dan dukungan tersedia untuk individu penderita hemofilia dan keluarga mereka, termasuk program pendidikan, pengobatan yang lebih efektif, dan upaya penelitian untuk mencari perawatan yang lebih baik.